visi adanya di ayah ya, bagaimana ayah menarasikan itu semua, membangun visi itu semua. Tapi tetap aja dengan kesibukan ayah harus ada pelaksana teknisnya nih Bunda nih. Ini luar biasa nih Bunda harus mengawal ini semua gitu kan ya dari hal-hal sederhana ini untuk bisa membuat anaknya secara otomatis terinternalisasi tuh ya kan baik dari ibadah, kegiatan, karakter dan yang lain-lain yang menunjukkan bahwa mereka adalah calon-calon penghuni surga. Ini tugasnya para bunda gitu. Nah, mungkin Bu Fida bisa berbagi atau ada pengalaman yang bisa disampaikan kepada kita gimana caranya biar nyaman menyampaikan itu semua tuh atau melaksanakan itu semua, Bunda. Ya, ayah dan bunda ini pasangan yang nggak bisa dipisahkan gitu ya. Di dalam membangun suasana Betul. rumah, membangun visi anak-anak gitu ya, juga membangun masa depan anak-anak. Peran ayah sangat penting ya sebagai apa namanya kepala rumah tangga, sebagai modeling buat anak-anak sebagai seorang pemimpin tuh sangat terlihat tadi ya, menarik sekali. Nah, peran ibu sebagai pendamping ayah itu juga saling melengkapi gitu ya. Tapi peran ayah juga sangat penting. Jadi dua-duanya punya peranan yang sangat luar biasa. Soalnya ini kan kadang-kadang nih kalau urusan keluarga tuh kadang-kadang pokoknya ibu, ibu, ibu gitu ya. Istri, istri, istri. Padahal tadi kan peran ayah sangat penting sekali ya disampaikan oleh Ya. Ustadz Ajubendri tadi ya, sangat luar biasa. Nah, peran ibu al-um madrasah, ya kan? Kita sangat kenal nih kalimat seperti tadi yang saya sampaikan. Ibu itu adalah sekolah pertama buat anak-anak kita. Jadi kalau bagaimana kita memerankan ataupun kiat kita untuk bisa menguatkan tadi ya visi yang sudah dibangun oleh seorang ayah dalam keluarga, karena peran ayah itu sebagai kepala di dalam rumah tangga gitu kan, dan ayah itu adalah sosok figur pimpinan di keluarga. Nah, ibu adalah menginternalisasikannya, ya, mentransformasikan nilai-nilai itu kepada anak-anak. Tapi ayah juga bisa mentransformasikan nilai-nilai itu kepada anak-anak juga. Jadi bagaimana nilai-nilai ataupun visi besar dalam keluarga ini kita transformasikan, kita terapkan ya dalam bahasa-bahasa yang sederhana, dalam bahasa kehidupan sehari-hari kepada anak-anak ya. Ya misalnya kita pengen jadiin keluarga kita keluarga apa sih gitu ya. Nah, contohnya nih Ramadan ya, simple ya gitu ya. Saya ngajak ngobrol sama anak-anaknya Ramadan ini kita mau ngapain ya gitu. Masih pandemi nih kan gitu kan. Terawih juga belum tentu bisa. Ini kita bangun visi Ramadan dulu nih kan, misalnya contohnya seperti itu. Nah, nanti dari kebersamaan ini, jadi membangun tujuan keluarganya ini kita libatkan anak-anak itu yang pertama. Gitu. Artinya ada ayah, ada ibu, terus ada anak-anak di situ kita bicara tentang keluarga kita mau ngapain ya, kita mau bawa keluarga kita kemana gitu. Ya kayak tadi misalnya kalaupun kita mau jalan-jalannya yang kemana nih gitu kan seperti itu. Misalnya kita ingin diskusi tentang Ramadan, bagaimana kita akan menciptakan Ramadan di rumah kita, kita tidak bisa egois dengan diri kita sendiri, Kang, gitu ya. Jadi harus ingat ada anak-anak yang perlu dilibatkan. Ketika mereka dilibatkan, itu mereka merasa didengarkan, mereka punya pandangan, mereka punya pendapat, mereka bisa berbicara, mereka juga bisa menuangkan idenya dan keinginannya, harapannya gitu ya. Itu kita wujudkan bersama-sama gitu ya. Ada yang Ramadannya, ya ini saya masih pandemi ya, kalau nggak pandemi mungkin ada yang Ramadannya pengen 10 hari terakhirnya di depan Masjidil Haram gitu ya, atau ada yang pengen itikaf di Istiqlal ya, atau mungkin ada yang udah deh di rumah aja, mungkin yang anak-anak perempuan gitu ya. Nah ini kita harus mendengarkan suara dari anak-anak, jadi melibatkan anak-anak dalam dialog-dialog kita, dalam diskusi-diskusi kita. Bahkan anak kecil juga, justru anak-anak kecil itu bisa kita memberikan transformasi nilai itu sangat penting kan, masih golden age kan. Disitulah kita apa namanya mentransformasikan tadi visi dari keluarga itu seperti apa. Adik kira-kira nanti mau puasa nggak gitu. Adik puasanya udah kuat 1 jam, 2 jam, 3 jam. Nah itu adalah visi untuk tentang puasa kan, kita sudah mengajak diskusi. Tapi kita tidak, adik harus puasa yang tahun ini harus sudah setengah hari ya, karena yang kemarin kan baru 3 jam. Nah, itu berbeda dengan kita mengajak berbicara. Itu yang pertama. Jadi melibatkan seluruh anggota keluarga
ya tentu saja diskusi dulu dengan ayah, bagaimana nih ayah kita mentransformasikan tadi ya visi dari keluarga ini kepada anak-anak dengan bahasa anak-anak sesuai dengan usianya. Yang kedua, kita harus memahami tugas perkembangan anak-anak kita nih, Kang. Kadang-kadang orang tua nih suka egois banget dan suka terobsesi dengan dirinya sendiri gitu ya. Sehingga nggak memahami bahwa setiap usia itu ada tugas perkembangannya gitu. Misalnya ketika anak kecil itu tugas perkembangannya emang dia tuh masih meniru gitu ya, masih banyak menuntut, masih banyak harus dibimbing. Tapi ketika sudah mulai agak mau remaja itu sudah mulai mencari jati diri. Dia nggak mau kalau didikte lagi tuh udah nggak bisa gitu ya. Tapi sudah harus mulai diajak berbicara gitu ya. Kemudian dikasih peran gitu ya. Walaupun cuma peran kecil di dalam rumah, misalnya merapikan rumah ya, Ade coba bantu ya meletakkan barang ini di meja yang sana, karena kan kemarin letaknya di sana. Nah ini adalah satu transformasi nilai yang sebenarnya dengan dialog, dengan touch gitu ya, dengan tentu saja kuncinya harus dengan bahagia sih ya, kalau menurut saya ya. Happy itu rasa syukur itu adalah bahagia gitu ya, apapun yang Allah anugerahkan kepada kita. Itu kita mensyukurinya dan mensyukurinya dengan kebahagiaan dan beramal dengan semaksimal mungkin, itu menjadi kunci juga. Tapi tadi yang pertama, setelah kita bisa mensyukuri nikmat Allah, kemudian kita happy dan kita juga membangun visi keluarga ini dengan happy juga, sehingga ketika melibatkan anak-anak juga tidak tertekan. Duh, kira-kira kalau anak ini susah banget diajak bicara nih gimana ya? Itu udah negatif tuh energinya tuh gitu. Jadi kita tetap harus dengan positif thinking ya, positif thinking, positif energi gitu. Dan kemudian tadi ya pertama kita melibatkan anak-anak ya dalam diskusi-diskusi kita, dalam dialog-dialog kita, bahkan kita meminta pandangan mereka, minta pendapat mereka gitu ya. Dan kasih kepercayaan ya, kasih tanggung jawab ya. Oke, kalau memang kita mau Ramadan ini 10 hari udah kita traweh di rumah, nanti 10 hari kedua traweh keliling di rumah keluarga dekat misalnya. Nanti siapa penanggung jawabnya ya, di jadwal penanggung jawabnya. Kalau di rumah malam ini yang jadi imam si abang misalnya, yang kemudian nanti yang bagian menyediakan snack pada saat antara terawih gitu ya, duduk terawih satu dengan terawih dengan rokaat yang berikutnya kita break, ada minuman, itu tanggung jawabnya si kakak misalnya, si teteh gitu ya. Nah jadi semua dilibatkan, itu akan terjadi satu harmonisasi yang sangat luar biasa dalam keluarga. Karena kan kita ingin membangun keluarga kita ini keluarga yang berkualitas, sehingga terbangun dan terwujud ketahanan keluarga yang bahagia gitu. Karena konsepsi ketahanan keluarga inilah yang sangat kita ingin wujudkan. Tetapi kan kalau bicaranya ketahanan keluarga itu kayaknya agak serius banget gitu ya. Jadi ya kita keluarga yang bahagia, keluarga yang bisa memberikan kenyamanan, kesejukan ya, bagi seluruh anggota keluarga. Jadi tadi yang pertama kita menjadi qudwah, menjadi contoh, kemudian yang kedua kita mengajak dialog anak-anak kita, melibatkan seluruh komponen keluarga. Kalau jangan lupa Kang, kalau ada mbak ataupun khodimah yang membantu di rumah, itu juga harus dilibatkan sehingga tidak terjadi dualisme. Anak-anak kita kan kalau kita kerja, mereka kadang-kadang dibantu oleh mbak kita, jadi harus ada komunikasi juga dengan misalnya, atau ada keluarga yang akan kita titipkan anak-anak kita, atau mbak yang kita titipkan itu dilibatkan tentang visi keluarganya. Jadi jangan sampai nanti pas kita keluar anak kita suruh nonton gitu kan. Banyak kejadian kayak gitu. Terus tadi setelah kita memberikan contoh, mengajak bicara seluruh komponen keluarga, termasuk mbak, termasuk siapapun yang akan dimintai bantuan di dalam mengurus keluar rumah, itu kita memberikan peran ya kepada anak-anak kita, kepada seluruh anggota keluarga, kita berikan peran, kita berikan kepercayaan. Kalau masih salah wajar, tinggal kita luruskan dengan komunikasi yang positif. Kemudian yang keempat, kita membiasakan gitu ya berkomunikasi dengan bahasa positif gitu, artinya dengan bahasa kalimat-kalimat yang memberikan semangat gitu ya. Misalnya anak kita dikasih tugas nih bikin mie gitu ya, karena nanti pas traweh, sebelum antara traweh sama witir gitu, misalnya kita mau snack dulu nih gitu ya, nanti baru agak nantinya itu setelah 2 jam baru mau tidur, baru kita witir misalnya. Mie-nya kegosongan misalnya,
ya kita harus baik-baik gitu ya. Aduh ini enak banget ya mie-nya ya. Nanti kalau lain kali mie-nya kalau supaya nggak gosong ada caranya loh Kak gitu. Jadi jangan, duh ini kenapa ya mie-nya kok gosong? Nggak enak nih jadinya gini. Nah itu kan jadi yang sudah semangat dan sudah melakukan satu pengorbanan jadi merasa, kok aku nggak dihargain ya, sedih deh gitu. Gitu. Jadi kita juga harus bisa berempati kepada perasaan anak-anak kita. Kalau anak-anak kita sedang sedih ya kita harus mengekspresikan kakak sedang sedih ya gitu. Ya Umi tahu kalau Bunda tahu kalau kakak sedang sedih, tapi kesedihannya itu bisa loh kita urai satu-satu gitu. Nanti kita bantu. Nah jadi ada touch communication yang spesial ya, yang benar-benar menggunakan energi positif. Terus tadi kuncinya pokoknya happy aja deh Kang, pokoknya kuncinya happy karena kita bersyukur terhadap semua yang Allah anugerahkan Siap, kepada siap. kita. Ya, saya sepakat ya. Kunci untuk bisa menghadapi semua situasi dalam rumah tangga, dalam keluarga itu adalah membangun dan menciptakan serta menguatkan keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang keberkahan ini banyak juga gangguan dan godaannya gitu ya. Gangguan eksternal tadi yang disampaikan oleh Kang Febri itu memang adalah nyata ada gitu ya. Itu yang paling nyata ada mengganggu keluarga dari eksternal itu adalah degradasi nilai-nilai keluarga. Ya, justru kita semakin harus menguatkan benteng-benteng keluarga kita dengan keberkahan-keberkahan Allah supaya tadi gangguan-gangguan dari luar itu dengan sendirinya mental keluar lagi gitu ya, nggak mampu masuk. Karena degradasi nilai-nilai keluarga ini sudah mulai terjadi banyak sekali, berawal dari tren hidup ataupun lifestyle individualisme kita dan juga gaya hidup dari masyarakat kita yang sudah modernisasi, globalisasi tidak bisa dihindarin gitu ya. Kita sendiri bisa melihat betapa gangguan eksternal itu sudah masuk ke dalam rumah kita melalui tayangan-tayangan yang sering berbahaya buat anak-anak kita, bahkan mungkin juga buat kita sendiri ya. Ini adalah ancaman-ancaman degradasi nilai-nilai keluarga yang harus kita cegah, harus kita antisipasi ya. Belum lagi tren hedonisme yang sangat menguat di kalangan anak-anak remaja gitu ya. Pokoknya hidup itu harus berfoya-foya, harus kebahagiaan dunia saja yang dikejar gitu ya. Padahal kalau keberkahan itu kan kebahagiaan dunia dan akhirat ya. Belum lagi degradasi pola relasi dalam keluarga antara ayah dan bunda, antara ayah dan anak-anak, antara bunda dengan anak-anak. Itu terjadi juga degradasi pola relasi dalam keluarga yang ini yang tadi ya kuncinya dengan mendapatkan keberkahan dari Allah. Mudah-mudahan semua tantangan eksternal ini, gangguan-gangguan eksternal ini bisa terantisipasi dan tidak bisa masuk gitu ya, menggerogoti kebahagiaan keluarga kita. Karena insya Allah dengan kebahagiaan dan keberkahan inilah ya Allah akan memberikan penguatan-penguatan di dalam ketahanan keluarga kita. Nah, sehingga untuk menciptakan keberkahan dan juga ketahanan keluarga ini perlu kolaborasi yang bagus antara ayah, bunda, dan semua elemen keluarga seperti tadi saya sampaikan. Dan saya jadi mengingat sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Tirmizi dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Rasulullah menyampaikan sesungguhnya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin, kata Rasulullah, dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Maka seorang imam adalah pemimpin dan dia akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya. Dan seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya. Dan seorang istri adalah pemimpin bagi urusan rumah tangganya ya, dan akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Dan pelayan adalah pemimpin bagi harta majikannya dan akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Sehingga semua komponen keluarga ini memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Mari kita raih keberkahan untuk keluarga kita. Wabil khusus di bulan yang penuh keberkahan ini, kita harus menciptakan banyak sekali pintu-pintu keberkahan. Kita buka semua pintu-pintu keberkahan untuk keluarga kita. Mudah-mudahan Ramadan Karim tahun ini bisa semakin mengokohkan keberkahan keluarga kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab.